Salam sehat, semangat para lansia yang terkasih. Bagaimana keadaan Anda hari ini? Semoga tetap sehat, semangat, jadi berkat ya. Topik hari ini tentang gizi lansia. Gizi pada saat masa lanjut usia. Kami dari tim kesehatan, saya Sisilia Wahyu Jayanti, akan memberikan materi yang sifatnya sharing dan penyegaran ya. Saya kira Bapak Ibu sekalian, para lansia mungkin sudah pernah mendengarkan, pernah mendapatkan penyuluhan tentang ini, ya. Tidak ada salahnya kita mengulangi kembali ya. Terima kasih untuk kesempatan ataupun untuk waktu untuk mendengarkan. Jadi gizi lansia ini sangat dibutuhkan pada masa lansia. Kenapa? Karena lansia dengan perubahan-perubahannya itu membutuhkan adaptasi yang luar biasa. Seperti dalam kondisi kalau kita sedang sakit, nah tentunya mekanisme tubuh kita untuk mengimbangi sakitnya, nah itu juga harus dipenuhi sehingga pada kondisi sakit akan lebih mudah pulih kalau kita memenuhi stamina yang baik. Sama dengan masa lansia ini. Perubahan-perubahan itu menuntut adaptasi yang luar biasa dari tubuh kita. Tinggal kita mau untuk memenuhi tuntutan adaptasi itu atau tidak. Karena kalau kita tidak beradaptasi dengan perubahan, pastinya kita stres, sakit, ya. Jadi harus berdamai dengan situasi apapun dalam hidup kita. Termasuk perubahan-perubahan dari periode ke periode kalau kita pelajari ya, dari kita mulai dilahirkan oleh ibu ya, kemudian periode masa balita ya, kemudian masa anak-anak, remaja, kemudian dewasa, awal, pertengahan, akhir, sampai masa lansia. Jadi itu sebuah siklus yang setiap orang akan mengalami. Jadi harus beradaptasi dengan setiap periode itu. Kalau tidak beradaptasi, pasti akan menjadi sebuah masalah untuk kita melewati perkembangan-perkembangan itu. Nah, ini saya gambarkan ada foto ibu yang sangat cantik, sehat dan gembira di masa lansianya. Itu panggilannya Bunga, Bungari. Ya. Nah, itu aja sudah kelihatan ya, dari senyumnya, ya, dari semangatnya, apalagi di depannya ada tumpeng kuningnya, tumpeng nasi kuningnya. Dan itu ibu-ibu anggota Posyandu di tempatnya Bungari. Terima kasih sudah mengirimkan foto-foto ini. Setidaknya untuk contoh dan semangat buat lansia yang lain. Jadi latar belakangnya bahwa gizi itu sangat dibutuhkan. Ya, ini yang sudah saya sampaikan di introduksi tadi. Menghadapi perubahan fisik pada lansia. Padahal yang berubah bukan hanya fisiknya. Ada fisik, ada psikologinya, ada adaptasi sosialnya, ya, dan semua hal ada perubahan. Sehingga perlu memang kalau fisik lebih pada pemenuhan kebutuhan gizinya. Sehingga tidak mengalami gangguan pemenuhan nutrisi. Jadi tidak mengalami kurang gizi. Nah, bahkan mungkin ada yang lebih gizi. Nah, ini sesuatu yang kurang atau berlebihan itu uh, tidak boleh. Jadi yang pas itu yang sedang-sedang saja. Nah, ya. Jadi yang pas, yang sesuai proporsional. Gizi adalah makanan yang bermanfaat bagi kesehatan. Kita ke definisinya dulu. Zat-zat yang terdapat dalam makanan itu disebut zat gizi. Jadi komponen yang kita konsumsi, yang kita makan, itu adalah zat gizi. Kebutuhan lansia usia 70 tahun sama dengan usia 50 tahun. Sama ya. Jadi proporsinya makannya sekian, karbohidratnya sekian.
Tetapi yang membedakan adalah nafsu makannya. Ya, jadi nafsu makannya itu yang membedakan. Jadi cenderung turun. Misalnya ada usia 70, berat badan 50, usia 50, berat badan 50. Nah, artinya kebutuhan kalorinya kalau kita hitung dari berat badannya sama. Tetapi yang membedakan adalah nafsu makannya. Jadi itu yang harus menjadi perhatian untuk keluarga yang mempunyai bapak ibu lansia. Nah, seringkali mengalami masalah dengan pencernaannya, masalah dengan nutrisinya. Ini harus menjadi sebuah perhatian. Karena kalau kita status nutrisinya nggak baik, tentunya imunitasnya juga akan turun. Itu menyebabkan mudah terkena penyakit yang lain-lain. Ya, jadi kita harus mampu menjaga kualitas hidup lansia. Hal ini terjadi karena penurunnya fungsi indera, ya. Jadi bukan hanya fungsi indera saja, ya. Jadi pencernaan, ya. Jadi fungsi-fungsi keseluruhan itu mengalami penurunan. Zat gizi kalau kita lihat pengelompokannya ada bahan makanan yang mengandung karbohidrat, ya, seperti beras, jagung, gandum, ubi, roti, singkong, ya, mie itu karbohidrat. Jadi kalau makan jangan pakai nasi terus lauknya mie. Berarti intinya hanya konsumsi karbohidrat saja. Selain itu dalam bentuk gula seperti gula, sirup, madu. Ya. Kemudian berikutnya adalah dari ini tadi kelompok zat energi, bahan makanan yang mengandung lemak seperti minyak, santan, mentega, margarin, susu, dan hasil olahannya. Kemudian zat gizi, kelompok zat pembangun, itu adalah makanan yang banyak mengandung protein. Ya. Jadi kalau kita habis sakit atau misalnya ada luka, nah untuk proses pemulihan supaya cepat, ya, pemulihan jaringannya, lukanya supaya cepat sembuh, yaitu daging, ikan, susu, telur, kacang-kacangan, dan olah-olahnya. Artinya ada beberapa mindset yang salah. Kadang-kadang habis operasi, oh jangan minum ikan, minum ikan. Jangan makan ikan, jangan makan telur, nanti nggak sembuh-sembuh sakitnya. Itu salah, ya, karena itu kadar kandungan proteinnya itu cukup tinggi. Jadi yang mungkin catatannya itu yang tidak didengar. Kalau alergi, nah itu tidak boleh. Karena kan kalau alergi pasti ada reaksi tertentu. Gatal, nah kalau luka digaruk, luka sudah mulai sembuh, terus kemudian digaruk karena dia alergi makanan tertentu, misalnya telur goreng, nah itu ya jangan dikonsumsi. Tetapi wajib bahwa untuk pemulihan kesehatan, ya, untuk lansia yang normal nggak sakit pun protein itu sangat dibutuhkan. Kelompok zat pengatur. Kelompok ini meliputi bahan yang banyak mengandung vitamin dan mineral seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Tujuan pemberian gizi pada lansia yang pertama jelas, ya. Jadi kita mengadaptasikan supaya dengan perubahan itu lansia mampu beradaptasi dengan stamina yang baik karena gizinya seimbang. Jadi untuk pemberian gizi sangat penting untuk mempertahankan gizi seimbang, membiasakan makanan yang cukup dan teratur. Mungkin dalam episode yang lalu kita pernah bahas, ada lansia yang menganggap bahwa kalau sudah lansia, jangan makan macam-macam, ya. Jadi karena ketakutan yang berlebihan, akhirnya justru kebutuhan nutrisinya kurang dari kebutuhan tubuh. Nah, ini menyebabkan status gizinya tidak baik. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Jadi membiasakan makan yang cukup dan teratur itu sesuai kebutuhan, bukan cukup menurut kita saja. Wah, kalau orang tua ya porsi kecil aja, ya bukan sesuai kebutuhan tubuh kita. Menghindari kebiasaan pola makan yang buruk. Nah, makan pada saat lapar. Nah, ini tidak baik, ya. Jadi
itu akan meningkatkan asam lambungnya meningkat begitu dahsyat, malah menyebabkan nyeri pada lambung, akhirnya kena gastritis ya. Jadi makan yang betul, baik untuk menyetabilkan berat badan ya, yang teratur tepat waktu ya, mengunyahnya juga dengan cukup, enggak makan 1 sendok nasi tok kemudian makan cepat-cepat ya, kasihan organ pencernaannya. Jadi tidak efektif penyerapannya juga. Mempertahankan kesehatan dan menunda timbulnya penyakit degeneratif. Ya. Jadi penyakit akibat proses penuaan itu akan menjadi lebih mundur, menunda. Artinya ya mau nggak mau nanti kalau kita pas sakit itu ya sudah diterima. Yang penting sudah dijaga di awal. Kalau dijaga, saya rasa ya tertunda proses dampak penyakit karena degeneratif. Seperti mesin, kalau nggak pernah dirawat, ya lama-lama rusak. Tetapi kalau maintenance-nya bagus, ya pasti mesin itu akan beradaptasi dengan situasi apapun. Status gizi lansia, ya banyak yang cenderung mengalami kegemukan atau obesitas. Ini saya mengaku ya, saya mulai kecil obesitas. Ya. Meskipun katakan kategorinya obesitas ringan, tetapi susah untuk turun. Ya, jadi kalau lihat orang makan buahnya tetap kurus itu ya kadang-kala timbul rasa iri dan dengki. Orang itu sembarang dimakan tapi kok ya badannya tetap kecil. Ya, ya jadi kalau obesitas itu kadang-kala juga karena faktor genetik ya, karena gaya hidup juga kurang aktivitas, ya, makannya banyak, aktivitasnya kurang, ya. Cenderung menjadi kurang gizi, kurang energi protein yang kronis, dan juga defisiensi zat-zat gizi mikro. Jadi yang pas adalah yang sedang-sedang saja. Kalau lebih nggak boleh, kalau kurang juga tidak boleh. Kemudian motilitas usus menurun. Jadi kemampuan untuk menggerakkan itu juga mengalami penurunan. Faktor yang ini ya mempengaruhi lansia itu malas makan, ya kadang-kala kan memang Bu sudah waktunya makan, Bu sudah waktunya dahar, monggo dahar. Nah itu kadang-kala merasa malas karena pertama kehilangan gigi, ya kita aja lah kalau sakit gigi itu luar biasa, ya kecil tetapi menyakitkan. Lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Nah itu ya benar juga. Sakit hati itu malah nanti nafsu makannya juga nggak ada. Sakit gigi masih bisa minum obat, setelah itu makan. Ya kalau sakit gigi karena lubang ya harus dirawat. Karena dampaknya kalau kita ada lubang pada gigi nggak dirawat dengan baik, akan terjadi resiko-resiko penyakit macam-macam. Dan itu ya warning untuk kita bahwa lubang-lubang ya, di sekitar gigi ini juga jangan dibiarkan. Kehilangan indera perasa dan penciuman, ya, sensasinya berkurang, apalagi yang sekarang tren ya. Nah, kalau kehilangan bau anosmia ya, kehilangan kemampuan membau hati-hati itu COVID. Nah, kalau pada lansia, meskipun nggak ada pandemi seperti ini, itu juga akan mengalami penurunan indera perasa dan penciuman. Berkurangnya cairan saluran cerna dan enzim-enzim pencerna proteolitik. Jadi enzim-enzim yang melindungi saluran pencernaan itu berkurang. Berkurangnya sekresi saliva, ya. Jadi saliva itu ludah hitam. Nah, itu berkurang sehingga untuk mengunyah dan lain-lain mungkin menimbulkan rasa yang berbeda. Rasa yang pernah ada itu berbeda. Kemudian terjadi penurunan motilitas usus, ya. Jadi pergerakannya itu berkurang. Faktor lingkungan, ini mungkin ada yang ya masih bad mood atau susah move on karena ditinggal pasangan. Ya,
sehingga mempengaruhi selera makannya. Biasanya makan berdua, kemudian apa ya, saling dulang-dulangan, nah, sesuai romantis sekali ya, makan di warung berdua. Lah ini tidak ada pasangannya pasti mempengaruhi. Atau dia tinggal sendiri itu juga mempengaruhi. Ya, kalau ada cucu-cucunya, nah, sambil memperhatikan cucunya makan bersama itu menyenangkan. Nah, ini juga bersama ya. Nah, ini kalau yang tadi itu lebih ke arah faktor yang mempengaruhi. Kalau ini masalah penyebab terjadinya masalah gizi lansia. Tinggal sendiri, nggak ada yang merawat. Nah, pastinya kan secara apa ya, kualitas maupun kuantitasnya juga akan berbeda. Kelemahan fisik ya karena penyakit tertentu, mungkin ya ada gangguan proses penelan, ya disfagia, ya mungkin karena penyakit hepatitis atau ini yang menyebabkan rasa mual, nah, akhirnya nafsu makannya juga berkurang. Kehilangan, nah ini kehilangan itu ya, yaitu tadi yang saya ceritakan yang bersama dengan ini susah move on, ya. Jadi psikologisnya untuk beradaptasi kembali masih belum bisa, ya. Depresi ya ini akhirnya kalau masa kehilangan itu tidak ada diatasi dengan baik, akhirnya jatuh pada kondisi depresi. Jadi kita harus juga melihat Bapak Ibu kita yang lansia, yang di rumah mungkin saat ini sering diam, ya, yang biasanya banyak bercerita kok jadi pendiam, menyendiri, ya, jangan dibiarkan, ya. Saya dulu Bapak almarhum itu memang beberapa bulan sebelum meninggal, itu rasanya banyak diamnya, ya. Saya tidak mengerti, tapi saya lihat tidak mengalami depresi, tidak. Tetapi lebih ke arah, ya, mungkin karena beliaunya ini eh, apa ya cenderung untuk reflektif atau apa, memang eh, sedikit berbeda dibanding 1 tahun sebelum meninggal. Jadi kalau dulu saya pulang mesti menanyakan pekerjaan, bagaimana dengan karirnya, ya sampai ada pesan-pesan khusus yang memang kalau bekerja yang totalitas, nggak usah hitungan. Nah itu bagi saya itu sesuatu yang saya sendiri senang, tapi saya juga menstimulasi untuk bapak saya bicara, ya, karena itu juga akan mempengaruhi apa ya keseluruhan, ya, psikologisnya itu berdampak pada fisiknya, ya. Sama saja kalau kita sedang tidak enak hati, ya, itu kan kadang malas makan, ya, semua nggak berselera apa-apa. Tapi kok terbalik ya, kalau saya ini kalau waktunya stres makanya tambah banyak, ya. Yaitu setiap orang berespon sendiri. Kemudian masalah sosial ekonomi pasti ya. Jadi kalau mungkin teorinya ngomong ada karbohidrat, protein, lemak, ya nggak ada uang untuk menyiapkan itu ya pastinya juga akan berpengaruh. Ya setidaknya jangan sampailah orang tua kita yang mendidik kita, yang merawat kita tidak dirawat dengan baik, ya. Artinya itu nanti kan giliran generasi mudanya kalau kita merawat orang tua kita dengan baik, tentunya anak-anak kita juga akan melihat itu. Tetapi kalau kita dengan orang tua saja tidak mau perhatian, ya pastinya anak-anak generasi penerus pun juga tidak merasa perlu memperhatikan orang tua. Ditinggal pasangan itu sama dengan penjelasan saya yang depan tadi. Kemudian penyakit saluran pencernaan. Nah, ini yang sering dialami ya. Ya itu tadi karena kalau kita stres saja sudah mempengaruhi asam lambungnya meningkat. Jadi kalau pasien-pasien gastritis itu jelas bisa ditebak. Ini tiba-tiba saya ini mual, muntah, ini, ya kita tanya. Ada riwayat gastritis ya, makanya telat. Ya, kadang makanya nggak telat, tapi ternyata pikiran itu yang mendominasi, ya. Jadi otomatis jadi pikirannya nyut naik, nah, asam lambungnya jadi meningkat protein ya.
Yang itu akhirnya mengiritasi dan lain-lain. Ya itu tadi karena juga mengalami penurunan fungsi. Penyalahgunaan alkohol, ya. Semoga para lansia yang masih suka mengkonsumsi alkohol ini sudah mengurangi, bahkan stop. Nah, karena ya apapun ya itu tidak baik untuk kesehatan. Obat ya, jadi artinya ada beberapa lansia yang mempengaruhi konsumsi obat tertentu yang mempengaruhi akhirnya berpengaruh dengan status gizinya. Nih ya, jadi masalah gizi pada lansia ada yang gizi kurang, ada yang berlebih. Nah, ini beberapa gambar yang saya juga ambil dari rekan-rekan saya, ya untuk lansia yang mungkin yang masih aktif ya, masih produktivitasnya tinggi ya, banyak penyebab. Bisa juga dia nggak bisa diam, kalau diam sakit semua badannya. Seperti ibu saya juga begitu. Jadi meskipun sudah purna tugas, aktivitas itu masih ada. Karena kalau kita berhenti, itu malah tubuh kita menjadi tidak sehat. Tetapi kalau berlebihan juga nggak boleh karena kekuatannya terbatas. Indikator gizi kurang pada lansia, ya, jadi ada penurunan berat badan secara berkelanjutan. Ini harus diperhatikan. Kalau sudah mulai turun, kenapa? Ada yang makannya banyak tapi kok berat badannya turun terus. Nah, mungkin pertanda awal ada diabetes mellitus. Kemudian juga mungkin proses keganasan. Nah, itu juga harus diwaspadai. Kalau penurunan berat badan karena tidak mau makan, ya beda lagi masalahnya. Jadi fokusnya harus pada masalah nutrisi ini harus dikejar. Kenapa nggak makannya? Sering mual, ada penyakit penyerta yang lain, ya harus diterapi. Kalau itu nggak diatasi, ya lama-lama drop-drop. Ya, jadi artinya kualitasnya semakin turun. Penurunan serum protein. Jadi ini kalau kita menentukan nutrisi mestinya diperiksakan albumin, globulin ya untuk tahu apakah memang proteinnya tercukupi atau tidak. Perubahan fungsi secara bermakna ya, jadi ada kelemahan. Asupan gizi dan energi di bawah angka kecukupan gizi. Penurunan lingkar lengan atas ya. Jadi kalau kita mengukur gizi, nah kalau seperti saya, wah ini besar, ini sudah malam ini, jelas obesitas. Ya, artinya lingkar lengan atasnya diukur. Kalau terjadi penurunan itu indikator bahwa kurang gizi pada lansia. Kemudian munculnya gangguan kesehatan yang berhubungan dengan gizi. Mungkin ada riwayat osteoporosis, defisiensi folat, ya. Jadi beberapa vitamin dan mineral yang kurang, vitamin B12. Kekurangan vitamin, ya, bila konsumsi buah dan sayuran dalam makanan itu kurang, ya, ditambah dengan kurang protein dan lain-lain. Nah, ini juga akan menurunkan imunitas. Kekebalan tubuh kita turun, daya tahan tubuh turun, ya, jadinya penglihatan juga turun. Kulitnya kering, ya, tidak sehat lagi. Penampilannya lesu, mulai lemah, nggak bersemangat. Nah, jadi kan itu juga akan kelihatan casingnya lansia yang semangat membara, ya, dengan yang letih, lesu, lemah, ya, itu akan kelihatan dari apa ya, casingnya. Ya, sama ya kalau kita belajar tentang nutrisi ya, kalau di keperawatan lihat itu orangnya dulu dari atas ke bawah. Nah, terus kemudian ditanya keluhannya apa, kemudian diperiksa berat badannya, tinggi badannya, kemudian kita hitung apakah itu termasuk yang normal, apakah termasuk yang kurus, apakah termasuk yang obesitas. Obesitas itu ada ringan, sedang, berat. Nah, dari situ akan bisa menentukan nutrisinya bagaimana. Status gizi lansia ya adalah keadaan akibat keseimbangan antara konsumsi dan penyerapan gizi dan penggunaan zat tersebut atau keadaan fisiologi ya manifest di klinisnya akibat tersebutnya zat gizi dalam sel tubuh. Ini definisi saja, artinya bahwa kita supaya persepsinya sama
apa sih status gizi? Oh, status gizinya baik. Oh, status gizinya kurang. Itu apa? Jadi keadaan akibat dari keseimbangan antara konsumsi dan penyerapan gizinya. Nah, ini lansia sehat dan semangat ya. Tuh apalagi makannya tuh. Jadi ini Bung Ari ini acara posyandu lansia ya. Nah, snacknya itu ya. Nah, ABC, antropometri. Status gizi tadi bisa dilihat dari antropometri, pengukuran tinggi badan dan berat badan yaitu, kemudian biochemical dengan pemeriksaan albumin globulin ya, klinisnya ya. Antropometri. Serangkaian teknik pengukuran dimensi kerangka tubuh manusia secara kuantitatif ya. Jadi secara kuantitatif, bukan kualitatif, kuantitatif. Jadi tingginya berapa senti, berat badannya berapa, kan diukur. Teknik mengukur berat badan dan tinggi badan itu ada sendiri. Jangan mengukur tinggi badan sambil bungkuk. Nah, pada orang tua juga biasanya kan posturnya menjadi kifosis, bungkuk. Ya. Nah, itu harus ditegakkan dulu, mengukur dari mata kaki, ujung sampai di ujung kepala. Dengan posisi tegak lurus, nggak boleh duduk begini. Berat badan juga demikian. Kalau mengukur berat badan, kita nggak boleh sebenarnya sendiri terus lihat duduk gini enggak. Kemudian bawa gimbal HP 5, jadi harus dikeluarkan dulu. Intinya adalah jangan sampai membawa beban yang lain-lain, kecuali beban dirinya sendiri. Ya, itu nanti akan terukur di situ. Jadi tinggi badan dalam sentimeter, berat badan dalam kilogram. Tinggi badan pria itu ada rumusnya, 64,19 dikurangi 0,04 kali usia dalam tahun ditambah 2,02 kali tinggi lutut dalam sentimeter. Demikian pula dengan penghitungan tinggi badan wanita. 84,88 dikurangi 0,24 kali usia dalam tahun ditambah 1,83 kali tinggi lutut dalam sentimeter. Ya. Jadi ada beberapa rumus. Ada yang rumusnya yang hanya sederhana aja, tinggi badan dikurangi 100, misalnya tinggi badannya 180 kurangi 100 adalah 80 kilo. Nah, itu yang normal. Idealnya dikurangi 10% lagi dari 80 kilo. Jadi kalau 80 dikurangi 10% 80 ya 72 kilo. Nah, itu yang artinya yang pakai standar normal. Kalau yang ini adalah yang benar-benar diukur ada rumusannya yang sampai tinggi lutut dalam senti. Nah, ini ya. Jadi kalau yang saya jelaskan tadi indeks massa tubuh. Indeks massa tubuh normal adalah 17 sampai 23 untuk laki-laki. Dan untuk perempuan adalah 18 sampai 24. Ya, jadi ini hitungannya berat badan dalam kilo dibagi tinggi badan dalam meter. Jadi kalau berat badannya 50, tinggi badannya 150, 50 per 1,5 dikuadratkan. Nah, nanti jatuhnya hasilnya berapa? Ya. Jadi kalau kita hitung, kalau berat badan 50, tinggi badannya 150 cm, beratnya 50, tinggi badan 150 cm, ya, hasilnya kita kuadratkan 1,5 kali 1,5 karena 150 itu dijadikan meter dulu. Itu 2,25. 2,25. Jadi 50 dibagi 2,25 sama dengan 2,2. Jadi kalau dia tinggi badannya 150, berat badannya 50, masuk kategori yang normal kalau untuk wanita. Ya, karena hasilnya 22. Kalau hasilnya lebih dari 24 ke atas berarti itu adalah yang obesitas ringan. Kalau kurang dari 17 atau kurang 18 ini adalah yang kurus, underweight ya. Nah, ini ya, yang betul. Waduh, ini yang diukur aja sudah malang kerik begitu, ya.
Jadi yang diukur itu harusnya kalau dia bawa HP dan lain-lain yang berat, bawa kue ya taruh dulu ya. Jaket dilepas dulu, diukur yang bersangkutan ini karena difoto ya dia lihat. Diukur dia lurus ke depan. Ya, itu untuk mengukur berat badannya. Ini Bunga ini aktivis lansia ya, perlu dicontoh. Nah, di usianya yang sudah lansia, bersemangat, kegiatan gereja oke, kegiatan di kampung juga oke. Tabel klasifikasi indeks massa tubuh menurut WHO, ya ini tadi yang hitungan IMT, kalau kurang dari 20 kg per meter persegi, itu gizi kurang. 20 sampai 25 normal, 25 sampai 30 gizi lebih. Nah, ini saya selalu di kategori ini. Gizi lebih. Lebih dari 30 adalah obesitas. Kalau biochemical ya, itu adalah parameter lab yang umum digunakan yang saya sampaikan tadi, biokimia ya, hemoglobin. Jadi dilihat HB-nya. Jadi HB itu komponen darah yang beredar di seluruh tubuh ya, itu membawa oksigenasi. Itu HB hemoglobin, kemudian normalnya 12,5 sampai 15-an ya, miligram per ml. Albumin, globulin itu protein di dalam tubuh dan juga lipid ya. Lipid ini kolesterol ya. Kolesterol itu ada dua. Kolesterol total itu gabungan dari HDL dan LDL. HDL itu kolesterol yang baik, kalau LDL yang buruk. Kalau klinikal pengukuran ini didasarkan pada perubahan yang terjadi pada tubuh. Mata ya sudah terjadi kekeruhan, penurunan fungsi, kulit ya, kulitnya juga mudah rapuh, luka sedikit tergores lama penyembuhannya, rambutnya brodol ya, botak, alopecia. Nah, itu juga mengindikasikan ada beberapa yang harus diperhatikan. Nah, ini brodol rambutnya karena jamur ataukah karena kurang gizi ya, status gizi. Kalau kita lihat anak-anak kecil yang mengalami kwashiorkor, marasmus itu kan rambutnya seperti rambut jagung ya. Itu tanda bahwa nutrisinya kurang baik. Kecuali yang disemir beda ya. Tapi kalau para lansia kita tidak usah khawatir dengan uban ya. Rambut putih itu menunjukkan kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Jadi kebijaksanaan. Wah, rambutnya memutih rambutnya, kayak putih semua kayak orang bulu. Cara ini relatif murah dan tidak membutuhkan perawatan. Hal-hal yang perlu diperhatikan, apakah makanan yang sudah disajikan memenuhi kebutuhan gizi yang paling ideal ya. Ya minimal kalau seharian ada telur, tempe, tahu, sayur, kerupuk tambah kerupuk. Ya, jadi artinya sudah sesuai dengan kebutuhan gizinya. Jadi makanan cukup itu cukup sesuai dengan kebutuhan tubuhnya. Jangan cukup untuk saya dan cukup untuk Bung Hari tentunya berbeda. Sajikan makanan pada waktu yang teratur, porsi kecil, dalam keadaan hangat. Nah, ini untuk tipsnya untuk lansia yang mungkin mudah sebah ya, kalau sedikit nambah banyak gitu nggak kuat ya, makan itu sedikit sering dalam keadaan hangat. Nah, ini mungkin membuat nafsu makan nambah. Jangan menunjukkan rasa bosan dalam melayani pasien lansia. Ini untuk keluarga ya catatannya. Nanti kita akan mengalami lansia, sehingga kita harus juga mencoba merawat lansia dengan baik. Ya, kadang-kala ada yang ibu ini dimasakkan gini sih ngomel, itu sih ngomel. Ya. Itu harus dinikmati karena masa-masa itu adalah masa-masa kita berbakti pada orang tua kita. Ya, masa itu sangat pendek waktunya, sehingga kita gunakan dengan baik untuk merawat orang tua kita. Beri makanan secara bertahap dan bervariasi. Ya, ya sama saja kalau saya masakin tetap pasti nggak selera. Tetapi kalau bervariasi, gantian, ya pastinya juga akan berselera.
Banyak lansia yang ngomong saya kok malas makan, tapi ini contoh saja. Bapak saya ini kadang malas makan, tapi tiba-tiba sudah ndok soto di Blitar sana ya. Ya, itu bisa disimpulkan kalau bosen dengan menunya di rumah. Nah, kita sendiri kan juga begitu, kadang apalagi yang masak sendiri. Jadi masak sendiri itu kadang bosen lihat masakannya sendiri. Jadi memang harus bervariasi. Perhatikan makanan yang disukai atau tidak. Ya, kalau jelas-jelas Bapak Ibu kita tidak suka makanan itu ya jangan masak itu daripada buang. Ya, kalau mau masak adalah yang disukai supaya nafsu makannya juga meningkat. Sesuaikan dengan diet yang diterima. Artinya itu tadi kalau indeks massa tubuhnya sekian, misalnya dia punya diabetes, punya hipertensi, ada diet khusus. Nah, ini benar-benar dihitung, bukan sekedar dikira-kira. Kalau dikira-kira saja itu, ya kalau kira-kiranya pas. Ya memang biasanya kalau diet kita juga sosialisasikan sesuai ukuran rumah tangga. Misalnya, oh kalau protein sekian itu setara dengan korek kotak korek api itu 2 batang. Nah, artinya 2 kotak. Nah, berarti sehari tempe 2 kotak itu. Jadi ukuran rumah tangga ya, supaya paham. Beri makanan yang lunak ya pasti, apalagi nggak punya gigi disuruh uh, makan tempe yang keras. Posisikan klien setengah duduk. Kenapa harus setengah duduk? Ya, karena kalau kita dengan tidur, nah ya berarti kan nggak nyaman juga, malah merasa mual karena posisi datang. Ya, kalau setengah duduk selain untuk drainase kan gravitasi ya. Jadi dari tinggi ke rendah ya. Jadi kadang-kala orang mual ya, orang di rumah sakit itu kita suapi karena dia dalam posisi tidur lah itu kan nggak nyaman karena penekanan. Jadi penekanan di lambung. Kalau setengah duduk, nah posisinya kan jelas tegak lurus, itu membuat drainasenya juga bagus ya, di pencernaan itu juga lancar. Periksa apakah mulut dalam keadaan bersih. Kenapa ini? Ya kalau kita bangun pagi aja lah, belum sikat gigi terus makan, itu rasanya kan nggak enak. Tapi ya ada beberapa orang katanya kalau ngopi harus sikat gigi dulu, sensasinya lain. Jadi kalau keadaan mulutnya kotor, kemudian mungkin sering sariawan dan lain-lain, ya itu kan juga harus diperhatikan. Ini mungkin penyebab dia makannya nggak enak. Apalagi kalau yang punya masalah dengan paru, ya sering mengeluarkan riak. Itu menyebabkan dia nggak nyaman karena mungkin aromanya, ya bau amisnya itu juga mempengaruhi nafsu makannya. Letakkan lap makan atau spray di atas dada guna mencegah bajunya tidak kotor ya untuk dialasi itu ya. Suapi dengan sendok yang tidak terlalu penuh. Nah ini ya. Jadi kalau anak muda makannya itu muncung-muncung, wah. Tapi kalau orang tua kan ya kita ukur sesuai dengan kemampuannya. Kiat pemberian nutrisi ya, maksudnya penolong bukan saja perawat ya. Kebetulan kan saya mengajar di keperawatan. Nah, itu kan kalau di rumah setiap orang adalah menjadi perawat. Ya. Jadi bukan lagi loh, saya loh bukan perawat, sehingga saya nggak bisa merawat, tidak bisa. Itu alami ya, di rumah kita ini semua harus bisa merawat orang sekitar kita. Ya, kalau yang berminat sekolah di sini lebih baik ya. Lebih baik ya, di Stikes diajari semua ya, merawat bayi, merawat anak, merawat remaja, ya, yang sehat, yang sakit. Nah, ini promosi ya. Jadi artinya bahwa setiap kita naluriah pasti harus bisa merawat. Sediakan waktu cukup untuk membantu beri makan. Maksudnya gini, kalau kita hati sedang tidak srek ya, nyuapi orang tua, itu akan rasa ya. Pada umumnya dulu kalau kami menjadi perawat pertama, itu yang utama adalah yang sabar. Ya. Kalau nyuapi aja sambil teriak-teriak, terus jeli, ya pada anak juga kan gitu.
Ya, jadi harus punya strategi pendekatannya bagaimana supaya bapak ibu saya yang sakit ini mau makan, entah dengan cerita, entah dengan apa, diusahakan ya. Hati seperti itu tidak semua bisa, ya. Karena ya itu tadi, itu seni, merawat itu seni. Perencanaan makan untuk lansia, ya, porsi jangan terlalu banyak, ya. Nah ini kalau anak saya ya penuh, ya, piringnya penuh dengan nasi. Kalau pada orang tua, ya lebih sedikit. Ya, sebenarnya makan yang ideal kan begitu, jangan banyak-banyak nanti terbuang. Sedikit, tapi nanti kalau pengen lagi, ambil lagi satu, ya. Daripada banyak, orang saya aja kalau makan bersama 3 laki-laki di rumah itu rasanya seperti orang balapan. Balapan itu kejar-kejaran. Yang di sini saya ngumpulnya berapa kali, yang di sana sudah habis, ya. Nah, sama dengan itu. Jadi memang ya seleranya sendiri-sendiri. Saya kalau lihat makanan terlalu banyak malah nggak enak, ya. Nyamilnya memang banyak, itu yang menyebabkan banyak minum dan kurangi garam, ya. Minum selama itu tidak ada kontraindikasi, misalnya bapak itu tidak ada gangguan jantung dan pembatasan cairan karena mengalami gangguan ginjal, misalnya gagal ginjal kronis, ya silakan saja minum itu sebanyak-banyaknya sesuai kebutuhan tubuh, ya. Jadi kalau idealnya kan 20 sampai 40 cc per kilogram berat badan dalam 1 jam. Jadi kalau dalam 1 jam, mohon maaf, 20 sampai 40 cc per kilogram berat badan dalam 24 jam. Jadi kalau berat badan kita 50, kebutuhan cairan kita ini 20 kali 50, 1000 sampai 2500 cc atau 2000 cc dalam 24 jam. Tetapi kalau ada pembatasan, misalnya gagal ginjal, nah itu kan ada kadang 500 cc dalam 24 jam. Karena kan ginjalnya sudah tidak bisa membuang zat metabolisme sehingga harus dibatasi. Kalau enggak gitu, kelebihan volume cairan di dalam tubuh akhirnya sesak. Sesak, bengkak seluruh tubuh. Itu untuk pasien dengan gagal ginjal kronis. Kurangi garam. Kenapa? Garam itu sifatnya mengikat cairan. Jadi kalau konsumsi garam berlebihan, ya, akhirnya terjadi retensi, tahanan cairan di dalam tubuh. Kalau sudah punya riwayat hipertensi, ya, pastinya kalau dia dalam tubuhnya cairannya banyak, kerja jantungnya juga akan lebih berat, hipertensinya juga akan meningkat. Membatasi penggunaan kalori agar tetap dalam berat badan normal. Ya, tadi kalau konsumsi makan nasi, jangan ya terus lauknya mie, sama-sama karbohidratnya. Beri perhatian khusus pada lansia yang sudah terlalu lanjut usia. Nah, kadang-kala kita kurang perhatian, kurang peka. Kok nggak makan? Nah, ternyata bapak ini atau ibu ini memang membutuhkan untuk disuapi. Nah, itu juga harus peduli. Karena ya dia mungkin dengan kesanggupannya untuk makan sendiri nggak bisa. Jadi bukan masalah kok nggak makan gitu saja, tapi kenapa kok nggak mau makan? Apakah ada gangguan pencernaan, ataukah nggak bisa makan sendiri, atau situasi batinnya lagi nggak nyaman. Batasi minum teh dan kopi. Kenapa? Teh dan kopi ya, itu sifatnya diuretik, diuresis, menyebabkan pengeluaran urinnya meningkat. Jadi kalau tidak diimbangi nanti bisa dehidrasi, kurang cairan. Menu seimbang untuk lansia, jadi mengandung zat gizi beraneka ragam, ya, bahan makanan yang terdiri atas zat tenaga, zat membangun, dan zat pengatur. Dianjurkan mengandung tinggi serat, selulosa yang berasal dari buah dan sayur. Menggunakan makanan yang tinggi kalsium seperti susu, non-fat, Yakult, ya, dan ikan. Yakult kadang-kala ada yang nggak tawar, ya harus dilihat. Ternyata efeknya malah menyebabkan diare yang berlebihan, ya jangan diberikan. Makanan mengandung tinggi zat besi, feros, ya. Jadi kalau bayam itu kan ferosnya cukup tinggi, tapi dengan pengolahan menunya, maksudnya memasaknya itu dengan teknik yang benar. Kadang-kala
Ada yang masak bayam terus diingat, ya itu ferasnya rusak, malah menyebabkan diare juga. Jadi hanya makan ampas saja. Membatasi penggunaan garam sudah, makanan dalam keadaan segar dan mudah dicerna, ya. Jangan sampai menyajikan yang atos-atos, itu nggak mau makan ya, memang yang disiapkan yang keras, yang orang tua nggak bisa ngunyah. Jadi ya itu dihindari. Ya, ini nampak wajah-wajah lansia yang sehat, semangat, jadi berkah. Saya rasa terima kasih untuk waktu mendengarkan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak dipahami atau bahkan salah-salah mengucap kata. Atas nama saya, Cecilia Wahyu Jayanti, shalom untuk para lansia yang selalu sehat, semangat, jadi berkat. Terima kasih. Selamat siang. Tuhan memberkati kita semua.